Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau mempresentasikan 4 modul praktikum pemrosesan polimer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinda Julianisa dengan NIM 1524027 dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Reza Syahputra dan Syafira Marsya Meta. Lalu, untuk pendahuluannya, di sini praktik pemrosesan polimer merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang definisi dan aplikasi jenis-jenis atau metode pemrosesan polimer dan aplikasinya secara umum. Materi yang terdapat pada mata kuliah praktik pemrosesan polimer ini relevan dengan bidang keilmuan teknik kimia polimer. Selanjutnya, modul yang pertama, di sini ada pembuatan komponen plastik density polyethylene atau LDPE dengan compounder. Teori dasarnya, kompon atau compound adalah polimer plastik atau karet yang terbuat dari campuran dua atau lebih bahan untuk menghasilkan sifat baru, dibuat dengan alat compounder yang berfungsi untuk menggabungkan suatu jenis plastik dengan jenis lain dengan aditif sehingga menghasilkan material baru dengan sifat mekanik yang lebih baik. Nah, di sini itu tujuannya memproduksi pelet plastik dengan compounder, menentukan laju produksi pelet kompon plastik dengan compounder. Lalu di sini compounder-nya itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada extruder, kompon ini ada hopper, screw, sama die. Lalu yang kedua itu ada water bath. Lalu yang ketiga itu ada stand pelletizer. Nah, di sini tuh ada upper roll, lower roll, counter knife, dan milling cutter. Nah, di sini ada spesifikasi alat yang kita gunakan. Nama alatnya itu Teachline Compounder ZK25 24D. Lalu parameternya ada type screw, arah putaran screw, diameter screw, rasio screw, kecepatan screw, putaran maksimum screw, drive power, output, daya pemanas silinder, daya pemanas die, temperatur maksimum lelehan, tekanan maksimum lelehan, kapasitas hopper, dimensi dari panjang, lebar, dan tingginya, dan berat. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama itu ada alat utamanya yaitu compounder. Di sini ada extruder, strain die, water bath, dan strain pelletizer. Lalu alat pendukungnya itu seperti gunting, sarung tangan, gelas ukur, timbangan, dan stopwatch. Lalu yang kedua itu bahan yang digunakannya ada pelet LDPE. Nah, prosedur kerjanya itu di sini ada persiapan alat. Yang pertama, persiapan compounder. Yang pertama itu pasang kabel compounder ke stop kontak agar arus listrik tersambung. Yang kedua, knob hitam di samping extruder yang menunjukkan angka 0 diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam sampai terlihat angka 1. Tarik tombol emergency yang berwarna merah pada compounder ke arah atas, lalu putar tombol emergency pada pelletizer. Lalu pada bagian kontrol panel, atur pemanasan zona 1-5 pada compounder dengan zona 2-5 pada suhu 145 derajat Celcius. Atau kurang lebih 30 derajat Celcius di atas temperatur LDPE atau suhu ini disesuaikan dengan umpan. Nah, biarkan zona 1 ini tetap berada di 90 derajat Celcius. Sesuai dengan titik leleh material yang akan diproses. Lalu tekan tombol power pada kontrol panel, tunggu hingga tercapai temperatur tersebut. Nah, di sini masih dengan persiapan alat water bath. Yang pertama itu pastikan keran air buangan yang terletak di bawah water bath itu tertutup dengan posisi 90 derajat terhadap selang. Yang kedua, putar keran air bagian bawah untuk mengisi water bath. Yang ketiga, matikan saat water bath telah terisi air kira-kira 3/4 dari kapasitasnya dan pastikan air yang digunakan itu bersih dan dingin. Jika air belum bersih dan dingin, lakukan pembuangan air kembali. Lalu ada persiapan pelletizer. Yang pertama, pastikan tidak ada material di dalam pelletizer dengan menekan tombol yang berwarna biru sambil membuka pintu pelletizer. Lalu
tempatkan penampung atau gelas kimia untuk menampung material yang tersisa pada pelletizer. Yang ketiga, setelah dibersihkan bagian dalam pelletizer, tutup kembali pintu hingga berbunyi klik. Yang keempat, tempatkan penampung atau gelas kimia tersebut untuk menerima keluaran pelletizer dan memastikan sudah menimbang tempatkan penampung gelas kimia yang sudah kosong. Lalu yang kelima itu nyalakan pelletizer dengan memutar knob hitam sebesar 90 derajat searah jarum jam dan tekan tombol yang berwarna hijau hingga menyala. Lalu atur laju pelletizer dengan memutar knob hitam ke arah kanan dengan memperhatikan indikator dengan bagian atas sebagai puluhan dan bagian bawah sebagai satuan. Lalu di sini ada persiapan bahan. Yang pertama, ambil bahan LDPE dengan menampung ke dalam gelas kimia, lalu timbang sebanyak 200 gram. Nah, di sini ada prosedur untuk pembuatan pelet kompon. Yang pertama, pastikan temperatur di zona 2 sampai 5 sudah sesuai settingan awal. Lalu buka hopper, masukkan pelet, lalu tutup kembali. Set extruder speed ke 20 rpm, tekan tombol merah, lalu putar knob abu-abu. Setelah stabil di 20 rpm, tekan tombol dengan simbol O atau lingkaran. Atur feeder speed 4% untuk mulai mengalirkan pelet. Lalu naikkan feeder sampai tampilan 105 kurang lebih 1 gram per 10 menit. Tekan tombol 1 dan putar knob abu-abu. Lalu naikkan extruder speed kurang lebih 3 kali sampai temperatur muncul di kontrol panel. Lalu perhatikan juga aliran material di barel. Yang kelima itu, yang ke-9 itu atur air ansil 1 ke 30 sampai 40%. Yang 10 itu material keluar ke water bath, tarik dengan tangan agar alirannya itu rapi, lalu masukkan ke pelletizer agar terbentuk pelet. Atur air ansel 1 agar pelet tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Tampung pelet hingga jumlahnya cukup. Matikan pelletizer dengan tombol hijau. Caranya itu yang pertama, putar knob hitam 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu pastikan laju pisau itu 0 rpm. Lalu tekan tombol biru untuk membuka pintu pelletizer dan bersihkan sisa material. Lalu tutup kembali sampai berbunyi klik. Lalu yang terakhir itu timbang hasil peletnya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mematikan alatnya. Yang pertama itu matikan feeder dengan menekan button screw feeder dan atur feeder speed ke 0%. Lalu yang kedua, matikan barel dengan menekan button screw barel pada kontrol panel. Yang ketiga, matikan extruder dengan menurunkan extruder speed ke 0 rpm. Lalu turunkan temperatur zona 2 sampai 5 ke 90 derajat Celcius dengan menekan tombol zona 2 sampai 5, lalu putar knob abu-abu ke sebelah kiri. Yang kelima itu buka keran air untuk mengalirkan air cooling. Yang keenam itu kosongkan water bath dengan memutar keran pembuangan. Pastikan hopper sudah tertutup rapat. Jika zona 2 sampai 5 sudah turun ke 90 derajat Celcius, tutup kembali air cooling. Lalu tekan tombol power untuk mematikan mesin dan tekan tombol emergency, putar knob ke angka 0 dan cabut kabel listrik. Nah, di sini ada lembar kerja yang menjadi data setelah praktikum kami. Yang pertama itu ada di parameter percobaan. Itu kita bakal mencari data di zona 1 sampai dengan 5 dengan mencatat temperaturnya. Lalu di sini kita akan masukkan data kecepatan putaran twin screw. Lalu di sini ada produksi kompon. Yang pertama ditimbang itu ada massa gelas kimia kosong dan yang kedua itu massa gelas kimia ditambah dengan produk peletnya. Lalu di sini ada komponennya yaitu massa LDPE, lalu massa umpan, massa produk pelet, dan masa akumulasi dan juga keterangannya. Nah, di sini persentase produk peletnya itu dihitung dengan P per F dikali 100%. Lalu di sini kita akan mencari data lama proses pembuatan pelet kompon, yaitu T sama dengan menit, itu nanti berapa jam. Lalu laju produksi peletnya itu R sama dengan P
per tag kecil. Itu satuannya kilogram per jam. Jadi sekian penjelasan dari saya. Modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syafira Marsyami. Oke, selanjutnya yaitu modul kedua atau pembuatan komposit plastik dengan extruder. Jadi tujuan praktikumnya sendiri yaitu memproduksi komposit berbasis plastik dengan extruder dan menentukan laju produksi komposit berbasis plastik dengan extruder. Jadi komposit yaitu material hasil perpaduan dua atau lebih bahan yang memiliki sifat berbeda yang digabungkan untuk menghasilkan material baru dengan sifat yang lebih baik dibandingkan masing-masing bahan penyusunnya. Komposit umumnya terdiri dari matriks atau fase utama dan bahan penguat atau filler. Fungsi filler sendiri yaitu meningkatkan kekakuan dan menurunkan biaya produksi. Ekstrusi adalah proses pembentukan material dengan cara mendorong material leleh melalui cetakan atau die sehingga dihasilkan produk secara kontinu. Di dalam extruder terdapat screw. Bagian-bagian screw sendiri yang pertama ada feed section terdiri dari jadi di feed section ini material masuk dari hopper terus mengalami pemanasan awal. Selanjutnya yaitu ada bagian compression section. Di sini material mulai meleleh dan volume ruang mengecil sehingga material dimanfaatkan. Bagian selanjutnya yaitu metering section. Di metering section ini lelehan menjadi homogen. Terus tekanan meningkat untuk mendorong material. Nah, di modul ini terdapat alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk alat utama berupa twin screw extruder merek Cooperation Inc. terdiri dari extruder, stand die, water bath, dan stand pelletizer. Alat pendukungnya yaitu ada gunting atau tang, sarung tangan, gayung, ember, timbangan, dan stopwatch. Untuk bahannya sendiri yang digunakan yaitu pelet PP atau polipropilena dan kalsium karbonat CaCO3. Di sini terdapat alat-alat yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu persiapan alat. Di persiapan ini ada beberapa poin. Yang pertama persiapan bahan. Jadi kita mengambil PP atau umpan yang digunakan sebanyak 2000 gram. Lalu kita mengambil fillernya atau CaCO3. Selanjutnya yaitu ada persiapan waterbed. Di persiapan waterbed sendiri kita pastikan keran air buangan tertutup, putar keran air untuk mengisi waterbed dan matikan saat waterbed setelah terisi air kira-kira 3/4 dari kapasitasnya. Selanjutnya ada persiapan pelletizer. Yang pertama yaitu hidupkan mesin kompresor terlebih dahulu. Pastikan tidak ada material di dalam pelletizer dengan cara yang pertama yaitu putar skru hitam untuk membuka pelletizer. Yang kedua yaitu tutup lubang angin dengan menarik black button. Terus langkah selanjutnya yaitu putar ke kanan tombol emergency dan tekan tombol start atau on berwarna hijau lalu menyalakan pelletizer dengan memutar speed edges searah jarum jam sebesar 10 Hz. Terus selanjutnya yaitu tempatkan penampung atau ember untuk menerima keluaran pelletizer. Selanjutnya yaitu persiapan water chiller. Putar tombol emergency ke kanan searah jarum jam, lalu hidupkan water chiller dengan memutar knob hitam searah jarum jam sampai pada tulisan on. Tekan tombol pump switch, fan switch, dan compression switch. Atur suhu water chiller sebesar 10 derajat Celcius dan buka katup air yang berada dekat dengan water chiller agar air mengalir menuju extruder. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pembuatan komposit berbasis plastik. Yang pertama, posisikan panel listrik dalam posisi on. Pastikan semua panel yang terdapat dalam panel listrik menyala atau dalam posisi on. Di dalam panel listrik terdapat kabel
LAN untuk mengatur kondisi operasi mesin-mesin yang terlibat dalam proses ekstruder pada komputer atau pada monitor di pintu panel listrik. Selanjutnya yaitu putar tombol emergency ke arah kanan searah jarum jam dan atur suhu yang diinginkan untuk bahan PP pada zona 1-3. Suhu diatur sebesar 165 derajat Celcius. Per 3 zona naik 5 derajat Celcius dan zona 9 head suhu diatur sebesar 190 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu nyalakan tombol oil pump yang berfungsi sebagai penggerak air dari water chiller menuju oil cooler. Selanjutnya menyalakan tombol heating dan prepasi umpan yang akan digunakan. Tunggu sampai suhu yang diinginkan tercapai, nyalakan cooling, nyalakan tombol main feeder mixer, nyalakan main feeder mixer jika diperlukan, nyalakan tombol side feeder down untuk mendorong material menuju barel, nyalakan tombol side feeder up untuk menjatuhkan material ke side feeder down. Pada tombol side feeder up, kecepatan skru dapat diatur di monitor. Kecepatan skru diatur sebesar 4 Z. Nyalakan tombol side feeder up mixer jika diperlukan. Selanjutnya, nyalakan tombol vacuum pump jika diperlukan dan masukkan material polipropilena ke dalam hopper besar atau hopper pertama dan CaCO3 ke dalam hopper kecil atau hopper kedua. Lalu hidupkan main motor untuk menggerakkan twin screw di dalam barel sebesar 70 rpm. Lalu nyalakan tombol air knife atau blower dan pelletizer. Selanjutnya, pellet yang meleleh di dalam barel akan keluar melalui die menjadi extruded yang lunak. Extruded yang mulai mengeras diarahkan menuju water bath agar dingin dan memadat. Kemudian, arahkan menuju air knife atau blower untuk menghilangkan air yang masih menempel pada extruded. Terakhir, arahkan extruded. Jika ukuran extruded masih terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam pelletizer ataupun extruded menumpuk, potong extruded dengan tang atau gunting. Lalu tempatkan extruded hingga bahan baku habis yang ditandai dengan menipisnya extruded. Lalu timbang produk keluaran pelletizer. Selanjutnya yaitu langkah mematikan alat. Yang pertama yaitu kosongkan water bath dengan memutar keran buangan. Untuk menghentikan mesin, kecepatan diturunkan hingga 30%. Tekan tombol untuk mematikan vacuum pump, tekan tombol untuk mematikan side feeder up, dan tekan tombol untuk mematikan side feeder down. Tekan tombol untuk mematikan main feeder, tekan tombol untuk mematikan main motor, tekan tombol untuk mematikan oil pump, dan tekan tombol untuk mematikan air knife. Lalu matikan mesin pelletizer dengan cara menurunkan kecepatan pelletizer dengan memutar speed edges berlawan arah jarum jam, yaitu ke arah kiri menjadi 0 Hz, dan tekan tombol stop pada pelletizer. Selanjutnya tekan tombol emergency pada pelletizer. Untuk langkah selanjutnya yaitu tekan tombol untuk mematikan heater dan cooling, matikan mesin water chiller dengan cara tekan tombol pump switch, fan switch, dan compression switch untuk warna LED hijau mati, tekan tombol emergency ke bawah dan matikan water chiller dengan memutar knob hitam searah jarum jam sampai tulisan off. Selanjutnya yaitu bersihkan pelletizer dari sisa-sisa material dengan puas dengan cara putar skru hitam untuk membuka pelletizer, tutup lubang angin dengan mematikan black button, dan pastikan penutup hopper telah terpasang rapat, dan matikan stop kontak control nail. Nah, ini yaitu lembar kerja untuk percobaan yang akan kita lakukan. Ada parameter percobaan. Parameter percobaan ini terdapat kondisi operasi tiap zona. Jadi di sini ada kita mengukur temperatur dari 1 sampai 12, lalu kecepatan putaran twin screw
dalam RPM dan tekanan dalam MPa. Terus yang kedua ada produksi komposit. Di sini masanya dalam gram dan ada beberapa poin untuk komponen di PP, kira-kira masa umpannya berapa, dan masa CaCO3, masa yang umpannya berapa, dan total dari tiap-tiap masa umpan akan dijumlahkan. Ini semua dalam bentuk gram. Lalu ntar masa produk pelletnya akan dihitung dalam gram lalu ke kilogram, dan masa akumulasinya di sini ada rumusnya A sama dengan F kurang P. F-nya itu yaitu masa umpan dan P-nya masa produksi pelet. Lalu nanti kita akan memberikan keterangannya. Terus persentase pada produk pelet, di sini ada rumusnya yaitu persen P sama dengan P per F dikali 100%. Dan ada tekanan air pendingin, tekanan uap, putaran pelletizer, putaran main feeder, dan lama proses pembuatan pelet komponen yaitu T sama dengan menit, dan kita akan jadikan jam. Terus di sini ada laju produksi pelet, jadi R sama dengan P per T jadinya jam. Baik, saya Muhammad Reza Putra akan melanjutkan modul 3, yaitu pembuatan produk plastik low density polyethylene atau LDPE dengan menggunakan alat atau mesin injection molding. Di sini injection molding itu kan merupakan proses pembentukan plastik ya, dengan cara melelehkan material termoplastik seperti LDPE, PP, HDPE yang kemudian diinjeksikan atau disuntikan ke dalam lelehan tersebut gitu, sampai ke dalam lelehan tersebut, eh, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Dimasukkan ke dalam cetakan sehingga tertutup, mengisi CVT-nya dan membentuk produk sesuai desain. Di sini pada praktikum ini dia memiliki tujuan membentuk produk jadi plastik dengan menggunakan injection molding, lalu menentukan jumlah produk, apakah produk itu baik atau good, atau produk cacat atau no good. Lalu siklusnya itu dia pada mesin injection molding terdiri dari 4 tahap, yaitu clamping. Clamping itu dia sebelum diinjeksikan ke dalam cetakan, jadi kedua bagian motor itu harus ditutup rapat pada mesin. Lalu injection, lelehan plastik yang disuntikan ke dalam ruang kosong atau CVT. Lalu cooling, cooling itu proses pendinginan lelehan plastik setelah injeksi atau penyuntikan. Lalu ejection. Di sini ada alat dan bahannya. Alatnya itu dia menggunakan injection molding menggunakan merek Toshiba tipe EC100X SX2. Alat pendukungnya berupa air cooler, water chiller, merek Kawata. Lalu ada NTC atau mold temperature control, ada dehumidifying dryer, ada autoloader, ada mist tank, ada compressor, dan neraca. Di sini bahan yang digunakan itu ada LDPE. Teman-teman dapat lihat ini adalah bentuk alatnya, alat keseluruhan ya, dengan menggunakan tambahan ada clean unit, ejector, safety gate, inject visitor, emergency stop button. Lalu di sini ada operation molding test. Ini adalah bentuk asli dari alat injeksi molding. Lalu di sini terdapat prosedur kerja. Yang pertama itu persiapan mesin ya, injection molding. Yang pertama itu menutup katup hitam ke arah kanan di samping mesin sampai menyala bagian on-nya. Lalu setelah menyala, tekan confirmation. Di sini ada tulisan confirmation ya. Lalu yang ketiga, putar emergency stop ke arah kanan, lalu tekan icon temperatur pada layar seperti yang ada di sini. Di sini lalu pada tahap persiapan itu ada atur temperatur leleh HDPE. HDPE itu sebesar 160 sampai 170. Lalu setelah mengatur temperatur, tekan tombol servo pada preparation dan tombol barel pada heat diffuse button di bawah, yaitu yacht panel. Lalu tunggu waktunya itu atau waktu remain sampai 34 menit. Pada saat kondisi itu kita dapat menyalakan water chiller, mau temperatur atau NTC, lalu ada mixing, ada dehumidifier. Untuk persiapan chillernya sendiri, dia itu putar katup sampai ke arah kanan seperti tadi. Lalu dia putar emergency stopnya juga ke arah kanan. Lalu tekan pump switch dan compressor switch S secara urut. Jadi urutannya adalah pump switch, lalu compressor switch A. Lalu untuk persiapan multi temperature control atau MTC itu
dia naikkan saklarnya sampai on, lalu tekan tombol down sampai tampilan di displaynya menjadi set point. Set point itu dia untuk mengatur gitu ya. Tempat mengatur, lalu ada setting suhu yang diinginkan, lalu tekan tombol run. Di sini untuk persiapan bahan dengan menimbang pelet LDPS sebanyak 1 kg dengan rasa analitik. Lalu untuk persiapan mix tanknya itu dia memasukkan 500 gram bahan ke dalam mix tank dan 500 gram ke dalam mix tank. Di sini untuk persiapan dehumidifiernya itu dia membuka panel dengan menggunakan push pada lock door, lalu menaikkan saklar panel sampai on uh, ke kanan gitu ya. Lalu kunci panel, terus nyalakan kompresor, pastikan sampai on, lalu tekan tombol loader 1 untuk pemindahan pelet, tekan tombol run atau stop sampai sekiranya suhunya sudah 80 derajat. Untuk pemindahan dari dehumidifier itu dia hoppernya tekan loader 2. Nah, untuk persiapannya sendiri, pembuatan produk, yang pertama itu tekan tombol inject ya, pada layar monitor sampai limitnya tercapai, lalu tekan tombol screw INJ di push buttonnya atau touch panel untuk sisa-sisa material yang ingin dibuang. Jadi di dalam itu kan pasti ada sisa-sisa material lelehan ya, dan itu bisa dibuang. Lalu pada poin ketiga itu tekan tombol screw charge sampai indikatornya penuh, lalu kita bisa mengatur tekanan atau inject time, pulling time, dan speed of screw. Lalu yang kelima, tekan tombol bed pada operation di push button. Pastikan indikator lampu ejektornya dia dari kiri menyala, lalu tekan tombol cycle. Yang keenam adalah maaf, lalu tunggu keluar produk dari mold. Lalu setelah kita menunggu produknya itu keluar dari cetakan, kita dapat menekan tombol simbol tangan untuk memundurkan nozzle. Lalu arahkan nozzle ke arah kanan. Itu. Lalu di sini ada proses mematikan alat. Yang pertama itu pastikan mold atau cetakan tertutup dengan menekan klem pada layar. Lalu klik mold hingga warna indikator tidak merah lagi atau di bawah 600 kN. Lalu pastikan katup udara kompresor sudah tertutup dengan putar katup sampai off. Lalu matikan dehumidifier dengan cara menekan tombol stop drying, loader 1, loader 2, lalu saklar pada panel menjadi off. Ini harus berurutan ya teman-teman. Lalu matikan mode temperatur control, klik tombol stop, ubah saklar jadi off. Yang kelima, matikan water chiller, tekan tombol kompresor switch fan switch, dan pump switch. Lalu tekan emergency stop dan ubah katup kita menjadi off. Yang keenam itu, matikan injection molding dengan tekanan tombol emergency stop. Yang ketujuh, putar knob hitam di samping menjadi off. Lalu di sini ada bentuk lembar kerja praktik. Yang pertama itu ada parameter percobaan di sini. Di sini dia ada keterangan temperatur gitu ya, H1, HN, H1, H2, H3. Lalu untuk variabel sendiri di sini ada tekanan operasi dalam satuan MPa atau megapascal, lalu ada cycle time dalam bentuk second atau waktu. Di sini ada speed of screw, kecepatan dari screw. Lalu ada waktu pendinginan dan waktu injection. Di sini bahan bakunya itu ada jenis polimer, jenis aditif, lalu untuk produknya itu ada good dan not good. Lalu kita lanjut ke modul 4 ya teman-teman. Di sini pencacahan plastik dengan granulator. Untuk teori dasarnya itu, granulator itu kan dia sebenarnya adalah mesin yang digunakan untuk memperkecil ukuran material plastik ya. Jadi sebenarnya material plastik yang bentuknya agak besar itu dimasukkan ke alat berbentuk kotak atau ruang gitu ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam situ, lalu nanti material ini akan dicacah atau dipecah-pecah sehingga bentuknya menjadi kecil atau seperti granulator atau seperti granula, maaf. Lalu prosesnya itu digunakan menggunakan pisau yang berputar gitu dan berlawanan arah. Jadi kombinasi pisaunya ini berputar atau pisau diam. Pada praktikum kali ini kami bertujuan menghasilkan produk pencacahan plastik dengan granulator, lalu menentukan rasio reduction atau rasio dan yield pencacahan plastik dengan granulator. Nah, jadi material plastiknya ini dimasukkan ke dalam hooper yang akan dipotong secara mekanis. Jadi hooper itu bentuknya adalah seperti kubus bolong dari atas. Jadi nanti alatnya dimasukkan ke dalam dari atas itu, lalu pada bagian bawah dia akan dipecah-pecah menggunakan pisau. Lalu
Di sini ada alatnya sendiri. Ini adalah hopper bagian atas yang untuk memasukkan gitu ya, ruang untuk memasukkan plastik. Lalu di bawah sini dia akan dicacah. Ini ada valve satu. Lalu di sini ada wadah produk akhir. Setelah plastik yang dicacah sudah menjadi bagian kecil-kecil gitu ya. Nah, di sini ada uh, 4 alat pendukung ya. Yang pertama itu autoloader, ada penggaris, neraca analitik, dan loader plastik. Untuk bahannya sendiri kita menggunakan produk plastik. Untuk prosedur kerjanya ini cukup gampang ya teman-teman ya. Di sini um, untuk prosedur kerjanya sendiri, uh, dia yang pertama itu pastikan granulator dalam kondisi bersih gitu ya. Granulator dalam kondisi bersih dengan menggunakan membuka membersihkan granulator terlebih dahulu. Lalu nyalakan granulator dengan memutar emergency stop ke arah kanan, lalu tekan tombol start sampai berwarna hijau. Lalu timbang bahan atau plastik yang diukur dimensinya menggunakan menggunakan penggaris tadi ya. Lalu masukkan bahan umpan, lalu tunggu sekitar 3 menit gitu ya, sampai semua bahan jadi granula, ditandai dengan hilangnya suara bising. Jadi pada saat plastik dimasukkan nanti akan ada bunyi bising karena plastik sedang dicacah gitu atau dipotong-potong. Lalu di sini ada matikan granulator dengan tombol switch off atau emergency stop. Lalu buka kunci ruang produk granula, lalu tarik ke arah luar, ambil produk granula yang bersih gitu ya dengan penyedot vakum. Lalu nyalakan tombol on pada bagian alat belakang vakum, klik 2 kali tombol run untuk memulai atau menghentikan proses. Lalu berikutnya memulai menghentikan vakum cukup sekali klik, lalu arahkan alat penyedot pada vakum ke produk pencacahan. Lalu yang terakhir ada timbang produk granula atau hasil akhirnya dan ukur dimensinya apakah granulanya sesuai tabel pengamatan. Di sini ada tabel pengamatannya teman-teman. Lembar kerja. Lembar kerjanya ini yang pertama itu ada dimensi input sama dimensi output ya. Dimensi input itu dimensi pada saat sebelum dimasukkan ke granulator, sedangkan dimensi output itu setelah digunakan setelah pencacahan dari granulator. Untuk parameter percobaan itu kecepatan putaran itu sebesar 472 rpm. Di sini ada rasionya reduction, masa input, masa output, dan yield. Baik, sekian terima kasih dari presentasi kami kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin cukup kami sampaikan sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.